Ya, bahaya hepatitis misterius. Kita akan mendalami mengenai hal ini langsung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi, Assalamualaikum, Dr. selamat pagi. Nadia. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, Dr. Nadia. Dan nanti kita juga akan update ya, Vi ya. Sekarang aja langsung ya. Langsung saja ya. Sudah ada rekan kami Gita Iha di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Selamat pagi, Gita. Pagi, Gita. Selamat pagi, Arif Fadil. Ya, Gita, ini kita dapat informasi ya, Gita. Ada satu pasien bayi ya, yang katanya saat ini maksud kami pasien 20 tahun ya, yang dirawat di Sulianti Saroso dengan kondisi adenovirus, riwayat ventilator 1 bulan domisili di kawasan Tangerang Selatan ya. Ini informasi akuratnya seperti apa dari Anda mungkin, Gita? Ya, baik Arif Fadil, Kamarati, dan juga pemirsa, kami sebelumnya sudah berbincang dengan Humas dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, Pusat Infeksi, bahwa memang sejauh ini pasca 3 pasien anak yang meninggal kemudian karena hepatitis akut yang diprediksi diderita oleh ketiganya ini, hingga saat ini Rumah Sakit Sulianti Saroso belum menerima pasien rujukan lain karena memang sejauh ini masih melakukan persiapan karena memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi rumah sakit rujukan kepada masyarakat yang kemudian mengidap penyakit hepatitis akut sejauh ini, karena memang sejauh ini pun persiapan dari Rumah Sakit RSPI ini sudah dilakukan, diantaranya penyebaran flyer-flyer, kemudian sosialisasi bagaimana cara mengantisipasi, kemudian kepada masyarakat melalui media sosial juga sudah dilakukan, kemudian juga pihak Rumah Sakit RSPI ini juga sudah menyiapkan beberapa kamar khusus jika nantinya ada pasien rujukan dari rumah sakit di Jakarta. Seperti yang sudah dilakukan RSPI pada saat pertama kali COVID masuk ke Indonesia, Arif Fadil dan juga Kamarati. Kami tadi juga berbincang dengan Humas dari RSPI sendiri. Sejauh ini selain kamar dan juga flyer-flyer yang kemudian sudah disebarkan kepada masyarakat, pihak RSPI juga sudah menyiapkan para tenaga kesehatan untuk standby kemudian di semua shift untuk bila mana nantinya ada pasien yang kemudian dirujuk ke rumah sakit ini, karena kalau dari pantauan memang akhir-akhir ini merupakan masa liburan yang kemudian para warga ini banyak berkumpul dan memang tidak bisa dihindarkan bahwa potensi adanya penyebaran ataupun penularan dari hepatitis akut ini bisa terjadi, Arif Fadil dan juga Kamarati. Sejauh ini belum ada pasien intinya yang dilarikan ke RSPI, termasuk dari pasien-pasien yang teridentifikasi pernah berkontak dengan 3 pasien anak-anak yang sudah meninggal di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sejauh ini pihak pemerintah pun sudah melakukan investigasi atau sementara melakukan investigasi mengenai penyebab dari 3 pasien yang kemudian sudah meninggal tersebut, dan selama investigasi berlangsung, pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari penularan hepatitis akut yang sejauh ini sudah dikonfirmasi ada 288 kasus di 20 negara termasuk di Indonesia yang mengakibatkan 3 pasien meninggal dunia. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio, Arif Fadil. Ya, baik, terima kasih Gita Iha melaporkan langsung dari RSPI Jakarta. Kita langsung ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, ini juga mungkin masih banyak yang sebenarnya bingung juga, dokter, hepatitis akut itu seperti apa dan antisipasinya baiknya bagaimana, dokter? Ya, jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu panik ya, tetapi tentunya tetap waspada. Karena kemarin kita juga sudah mendengar press conference yang dilakukan oleh WHO, dan WHO mengatakan sendiri bahwa masyarakat tidak perlu panik karena ini merupakan suatu kejadian yang masih terus dimonitoring. Kalau kita melihat saat ini sudah 228 kasus dilaporkan terkait hepatitis akut berat yang dilaporkan di 20 negara di dunia. Ya, sementara di kita sendiri 3 kasus dengan gejala demam kuning tersebut sebenarnya itu adalah kasus hepatitis yang masih dalam proses penyidikan.
kalau kita lihat ya bahwa dari kasus di dunia itu kan dari 228, 18 itu anak yang membutuhkan transplantasi hati dan 1 orang yang meninggal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus kematian itu tidak terlalu tinggi. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kewaspadaan kita karena kita memang saat ini sedang mudik dan memang penularannya itu sebagian besar diduga saat ini adalah melalui makanan atau foodborne disease. Nah, 3 kasus yang kita temukan tidak bisa kita langsung simpulkan apakah ini hepatitis akut atau berat karena memang ada 2 kasus yang dengan penyakit penyerta lainnya ya. Jadi tetapi memang gejalanya itu adalah gejala hepatitis, yaitu artinya matanya kuning, kulitnya kuning ya, kemudian ada mual, muntah. Dokter Nadia, beredar juga di grup-grup WhatsApp, kami ingin bertabayun ya dengan pemerintah pagi hari ini. Benar dok, sebetulnya ada beberapa pasien yang dirawat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Tadi kami mengkonfirmasi ke rekan kami di Sulianti Saroso sudah diinformasikan bahwa belum ada begitu. Tapi yang beredar di grup WhatsApp itu ada 1 pasien. Lalu di beberapa rumah sakit lainnya, Dokter Nadia. Ya, jadi sejak hari Minggu Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan ya terkait setelah WHO menyatakan sebagai kejadian luar biasa untuk hepatitis akut berat ini, makanya kemudian semua kasus dengan demam kuning atau sindrom kuning tadi harus dilaporkan. Jadi artinya kalau kita lihat memang ada beberapa catatan dan laporan dari rumah sakit yang melaporkan ada kasus kuning. Tapi ini bukan berarti hepatitis akut berat ya, karena kita tahu sebenarnya penyakit hepatitis ini kan sudah ada dan sudah memang kita ketahui ya, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Yeah. Nah kalau yang hepatitis akut berat ini tidak diketahui jenisnya, jadi di luar non A sampai E tadi. Nah, tentunya walaupun yang mungkin terinfeksi hepatitis A sampai E tadi dan saat ini sedang melakukan perawatan di rumah sakit tetap dilaporkan karena kita melakukan peningkatan kewaspadaan karena untuk memastikan bahwa kasus-kasus hepatitis akut berat ini bisa ditangani dan kemudian kalaupun terjadi penularan bisa kita batasi. Baik, dokter, penyebabnya masih terus dicari begitu ya, tapi banyak mungkin informasi yang beredar mengenai adenovirus yang diduga jadi penyebab hepatitis akut ini dok. Sebenarnya mungkin seperti itu atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat ya dari 228 kasus yang dilaporkan itu sebagian besar itu atau hampir dari seluruh sampel itu dilaporkan yang sampai saat ini adalah bukan hepatitis A sampai E, tetapi lebih disebabkan salah satunya oleh virus yang kita sebut sebagai adenovirus. Adenovirus ini punya 50 subvarian dan yang ditemukan saat ini adalah adenovirus tipe 41. Nah, adenovirus seperti kita ketahui digunakan juga ya pada pembuatan vaksin COVID-19 ya, tetapi ini tipe yang berbeda. Jadi kita tahu ada adenovirus tipe 27 yang digunakan dan adenovirus yang simpase. Karena sebenarnya adenovirus ini adalah virus biasa yang menyerang kita, artinya bisa pada anak-anak, bisa pada dewasa, bisa muncul dengan gejala diare ataupun juga batuk pilek, tapi dia akan cenderung sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi karena tadi banyak sekali subvariannya dan dia paling aman dan dipastikan pada saat digunakan untuk pembuatan vaksin, dia sudah betul-betul dilemahkan dan tidak membuat kita akan menjadi sakit. Jadi WHO juga sudah men-state bahwa tidak ada hubungannya hepatitis akut berat ini dengan vaksin yang ada saat ini dengan baik itu platform adenovirus ataupun platform mRNA yang dikatakan juga bisa menstimulasi ya adanya infeksi hepatitis. Orang di rumah saya pun juga yang sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 ke anaknya, Dokter Nadia, jadi khawatir, jadi bertanya-tanya apakah memang yang disuntikan ini bisa juga memicu anaknya itu tersebut nanti terpapar oleh hepatitis misterius atau hepatitis akut ini. Jadi penjelasan tegas dan singkat dari Dokter Nadia, ini tidak ada kaitannya, begitu? Betul, jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa adanya kejadian hepatitis akut berat ini adalah infeksi jenis baru dari tipe adenovirus yang sama sekali tidak berhubungan dengan vaksin.
Oke, artinya tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya ya. Clear ya. Dokter sebenarnya apa Vaksin yang perlu COVID-19. Vaksin COVID-19, Iya. betul ya. Apa yang perlu diperhatikan juga dokter? Apakah memang kan yang beredar juga menjaga kebersihan makanan, kemudian kebersihan tempat makan. Apalagi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat khususnya orang tua mungkin ya yang takut anaknya terjangkit hepatitis akut ini. Ya, jadi pertama kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Mengapa kita harus waspada? Karena mudik tahun ini kan jumlah pemudik luar biasa dan pasti biasanya kita akan berkumpul bersama dan biasanya kita ingat bahwa kadang-kadang orang tua suka membelikan makanan ya untuk anaknya. Makanya jadi menjadi penting untuk kita mencegah penularan lebih lanjut daripada hepatitis adalah menerapkan higiene dan sanitasi. Ingat ya, dengan cuci tangan itu pengalaman pada saat kita pandemi COVID-19 ya? Itu menentukan hidup dan mati kita. Betul. Betul nggak? Betul. Hidup Iya, dan mati benar. kita, Mas. Pada waktu kita COVID-19. Jadi basic principle untuk cuci tangan itu harus kita terapkan, apalagi di masa mudik seperti ini. Dan kita tahu hepatitis sebagian besar tadi menular melalui makanan atau yang kita sebut sebagai foodborne disease. Selain adenovirus sendiri tadi bisa menular melalui infeksi di udara ya atau airborne disease. Nah, jadi artinya kami mengingatkan bahwa masyarakat satu tetap protokol kesehatan, cuci tangan dan memakai masker harus tetap ya ditegakkan. Jadi tadi termasuk memastikan kita tetap kalau mengelola makanan itu dimasak dengan baik, menggunakan air bersih, jangan menggunakan alat makan bersama. Ingat kalau hepatitis nggak boleh kalau ada keluarga kita misalnya yang sakit kuning itu nggak boleh tukar-menukar alat makan juga ya. Sama sebenarnya seperti COVID kan juga nggak boleh tukar-menukar. Jadi artinya prokes tetap jalankan dan ingat anak-anak yang usia 6 tahun itu rentan karena belum mendapatkan vaksinasi COVID. Maka kalau pada kasus yang kita dapatkan kemarin pada salah satu kematian pada anak terutama yang berada usia pada 2 tahun itu ternyata belum mendapatkan vaksin hepatitis. Jadi kita tahu bahwa imunisasi rutin yang kita berikan penting pada juga anak ya, Dok, usia ya? 1 tahun itu harus segera diberikan. Iya, untuk memberikan perlindungan. Meskipun itu hanya meskipun itu harus vaksinasi A, B, C, D dan E begitu ya ibaratnya ya. Betul. Jadi tetap lengkapi vaksin, imunisasi rutin dan juga protokol kesehatan serta kalau kemudian ada anggota keluarga terutama anak-anak kita dengan gejala mual, muntah, sakit perut, kuning, kemudian diare, bahkan sampai kuning ya, betul. Segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, Dr. Siti Nadia, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih dok, waktunya pagi ini singkat, padat, lugas, tegas juga sudah disampaikan oleh Dr. Nadia. Selamat berlibur. Salam sehat dokter. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin.